not coming out. If I don't see taillights in the next 5 minutes. FBI, show me your hands! Come here, come with me. Put your son down and step away. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Skyscraper. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pemimpin tim penyelamat FBI yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan istri dan anaknya di dalam gedung pencakar langit yang sengaja dibakar oleh seorang penjahat. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Okay. Film diawali dengan diperlihatkannya pasukan khusus yang dipimpin oleh William Sawyer mulai bergerak untuk menjalankan misi melumpuhkan seorang pria yang sangat berbahaya. FBI, show me your hands! Come here, come with me. Ketika sudah berada di dalam, pria tersebut terlihat sedang menggendong anaknya dan saat anaknya sudah dia lepaskan dari gendongannya, ternyata pria itu sudah siap mati dengan lilitan bom di tubuhnya. Ray, look at me. I didn't want it to end like this. Put your son down and step away. Dalam kondisinya yang saat ini kritis, Will dibawa ke rumah sakit untuk segera dioperasi. Kemudian beberapa tahun setelah itu, terlihat sebuah gedung pencakar langit yang bernama The Pearl menembus awan dan memecahkan rekor dunia yang baru-baru ini dibangun oleh seorang konglomerat yang bernama Zhao Longji. Bangunan megah dan berteknologi tinggi ini semakin unik karena di atas menaranya dibuat menyerupai bola. Lalu terlihat Will telah kehilangan kaki kirinya setelah kejadian 10 tahun lalu. Kini, Will mempunyai seorang istri yang bernama Sarah Sawyer dan 2 anak yang bernama Georgia Sawyer dan Henry Sawyer. Mereka baru saja menempati lantai 98 gedung pencakar langit ini dan Will mempunyai perusahaan kecil yang bergerak dalam bidang sistem keamanan sebuah gedung. Ketika mereka akan bersiap-siap pergi, datanglah seorang pria yang merupakan rekan Will pada saat di pasukan khusus dulu yang bernama Ben Gillespie. Lalu Ben mengajak Will untuk menemui Zhao untuk mempresentasikan hasil kinerjanya selama 6 bulan di tempat ini. Sembari mereka menaiki lift menuju ruangan Zhao berada, penglihatan Will dimanjakan oleh pemandangan sebuah air terjun yang berada di dalam gedung ini. Dari lantai 98, mereka naik menuju lantai 220 yang dimana ruangan Zhao berada. Setibanya di ruangan Zhao, mereka langsung ditemui oleh Zhao sendiri dan tidak lama setelah itu mereka diperkenalkan dengan kepala keamanan pribadinya yang bernama Ajani Okeke dan Pierce. Kemudian di situ Will mulai mempresentasikan sistem keamanan yang telah dia buat untuk gedung ini. Dia telah menggunakan sistem alarm kebakaran secara modern dengan menggunakan ventilasi tertutup dan penyemprot CO2 yang sangat kuat. Sistem keamanan dalam gedung ini diawasi dalam fasilitas pengendali yang berjarak 1 mil dan telah menggunakan sistem teknologi keamanan yang sangat canggih. Zhao terlihat sangat puas dengan kinerja Will. Lalu setelah itu, Zhao memberikan sebuah tablet kepada Will yang menjadi alat untuk memantau sistem kebakaran dan keamanan gedung tersebut.
Tablet itu langsung melakukan pemindai untuk wajah Will dan dia menjadi satu-satunya pemegang akses keamanan gedung ini. Setelah itu, terlihat Ben mengirim pesan mencurigakan kepada seseorang bahwa Will telah mendapatkan tabletnya. Kemudian, Zhao mengajak Will untuk melihat sebuah ruangan yang berisi 317 panel proyeksi yang sangat sensitif terhadap gerakan. Welcome to heaven, Mr. Sawyer. Lalu, Ben mengajak Will untuk mengunjungi rumahnya dengan menaiki sebuah kapal. Dalam perjalanan, mereka berbincang-bincang tentang masa lalu. Di perbincangan mereka, terlihat seorang pria bertopi sedang mengawasi mereka. Setelah kapal mereka bersandar, mereka pun turun untuk melanjutkan perjalanan kembali. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba tas Will dicuri oleh pria bertopi tadi. He's got my bag. Lalu, di lain tempat, di gedung pencakar langit, terlihat seorang pegawai pria yang sedang mengontrol keadaan gedung. Kemudian muncullah beberapa orang pria yang dipimpin oleh Kores Bota. Terlihat mereka membawa beberapa drum bahan kimia yang akan mereka gunakan untuk sebuah aksi kejahatan yang besar dan terencana. Kembali ke Will yang kini telah diobati oleh Ben karena luka akibat tersayat pisau dari pencuri tasnya tadi. Di situ Ben terkejut karena ternyata Will masih memegang tablet yang rupanya dia simpan di saku jasnya. Will kemudian menelpon istrinya yang baru saja tiba di gedung. Setelah selesai ditelepon oleh Will, Sarah melihat ada beberapa orang pria yang ternyata adalah Bota baru saja memasuki lantai tempat di mana Sarah tinggal saat ini. Di situ Bota mengaku kalau dirinya adalah seorang teknisi telepon. Setelah perbincangan singkat, Bota pun segera pergi meninggalkan Sarah. Sarah di situ terlihat agak sedikit curiga kepada mereka karena melihat tas besar yang mereka bawa. Kembali ke Will, saat ini dirinya akan kembali pulang. Namun tiba-tiba Ben menodongkan pistolnya dan meminta Will untuk menyerahkan tabletnya, lalu mereka pun berkelahi. Give me the tablet, Rose. Perkelahian mereka pun akhirnya berakhir setelah Ben tertembak di perutnya karena ketidaksengajaan. Kemudian di lain sisi terlihat para penjahat mulai menebarkan bahan kimia dan Bota segera menyalakan api agar memicu alarm kebakaran. Diketahui kebakaran itu di lantai 96, tepatnya 2 lantai di bawah tempat tinggal Sarah dan anak-anaknya berada saat ini. Namun Zhao merasa yakin dengan sistem keamanan gedung ini dan dia tidak perlu melakukan evakuasi. Di sisi lain, Will mencoba mencari tahu tentang apa sebenarnya rencana dari Ben. Saat Will mencoba mendesaknya, Ben keburu mati. Seketika itu juga, Will melihat keluar dari jendela kalau gedung tempat tinggalnya kebakaran. Dia pun segera bergegas pergi dari tempat itu. Setelah Will jatuh, dia disambut dengan seorang wanita yang langsung menyetrumnya. Wanita itu bernama Kia. Ternyata Kia ini mengincar tablet milik Will. Dan pada saat Kia akan menghabisi Will, tiba-tiba para polisi pun datang hingga mereka pun adu baku tembak dengan para polisi itu.
yang saat ini dikira para polisi bersekongkol dengan para penjahat ini pun segera bergegas pergi dengan mengendarai sebuah motor polisi di situ dan menuju gedung untuk menyelamatkan istri serta anak-anaknya. Lalu, Hia dan para anak buahnya menuju pusat kendali gedung yang berjarak 2,2 km dari gedung. Di lain sisi, terlihat Zhao menemukan keluarga Will masih berada di lantai 98. Kemudian, dia menyuruh anak buahnya agar membawa keluarga Will naik ke ruangannya. Di saat yang bersamaan juga, Will melakukan panggilan video dengan Sarah untuk memandunya agar bisa menyelamatkan diri. Sementara itu, kelompok penjahat ini telah berhasil menembus sistem keamanan. Lalu, Bota menyuruh si ahli peretas agar api yang membakar lantai 96 semakin membesar sampai mencapai lantai atas dengan cara membuka cerobong ventilasi udara O2. Saat itu juga, semua media memberitakan bahwa Will telah menjadi tersangka akibat kejadian ini. Ketika Will akan ditangkap oleh beberapa polisi di situ, Will pun segera melarikan diri. Di ruang kendali terlihat si peretas yang telah berhasil menembus sistem keamanan. Dia pun menjelaskannya kepada Hia. The entire building now, it's locked out. I am literally the only human. Namun, Hia seketika itu langsung menghabisinya karena dia merasa kalau si peretas ini sudah tahu terlalu banyak tentang aksi kelompoknya. Di gedung, terlihat Zhao tidak mempunyai pilihan lagi yang mengharuskan evakuasi dengan menggunakan helikopter khusus yang berada di dalam gedung ini. Namun sebelum pergi, Zhao kembali ke ruangannya dan memasuki sebuah ruangan rahasia yang merupakan tempat berangkasnya. Sementara itu, terlihat Will berniat akan memanjat sebuah kren dan kejadian itu langsung disiarkan di media televisi hingga disaksikan oleh semua masyarakat di situ. Setelah sampai di ruang kendali kren, dia pun segera mengambil alih kemudi kren untuk mengarahkannya ke arah gedung pencakar langit itu. Sementara itu, para tim polisi yang mengejar Will menggunakan lift. Mereka terjebak di dalam lift karena pintu liftnya telah Will rantai. Kemudian terlihat kren yang dikemudikan Will ini tidak bisa mencapai sampai ke gedung tersebut. Saat Will akan nekat melewati seling katrol yang berhasil terkait di gedung, tiba-tiba tim polisi berhasil keluar dari lift dan langsung menyudutkan Will hingga mengharuskan Will akhirnya berlari dan melompat menuju gedung itu. Di dalam gedung, terlihat Sarah dan anak-anaknya terjebak kobaran api di sebuah taman air terjun.
Di saat yang bersamaan juga, Zhao dan anak buahnya akan segera menaiki helikopternya. Namun ketika akan menaiki helikopter, Ajani melihat kalau pilot helikopter itu bukanlah pilot mereka. What is it? Di situ ternyata Pierce bekerja sama dengan Bota. Ketika Bota akan membawa Zhao dengan helikopternya, tiba-tiba Ajani langsung menembaki pilot itu hingga helikopternya langsung bergerak menuju mereka. Bota yang tahu kalau orang satu-satunya yang bisa membuka pintu itu adalah Will. Bota pun akan memanfaatkan keluarga Will yang ada di dalam gedung itu untuk memancing Will mendatanginya. Sementara itu, Will terlihat merintih kesakitan karena dia tertancap potongan besi di dadanya dan dia sempat meluruskan kembali kaki besinya. Sebelum pergi, Will sempat mengambil sebuah kapak. Di kobaran api, Sarah dan anak-anak berhasil ditemukan oleh Pierce. Come on. Do exactly what I say. Everything's gonna be okay. Just... Ketika Pierce akan menembak Sarah, tiba-tiba Will datang menyelamatkannya. Saat ini, Will dan Sarah harus menyelamatkan Henry yang terjebak di seberang jembatan. Will lalu menggunakan sebuah papan yang akan dia gunakan sebagai sebuah jalan menuju Henry di seberang. Sarah pun dengan hati-hati berjalan di atas papan tersebut untuk menyelamatkan Henry. Sementara Will menyeimbangkan jembatan itu dengan sekuat tenaganya. Okay, come back, hurry. As soon as you can. Okay, we're almost there. Kemudian, Will meminta Sarah dan Henry agar menaiki lift, sedangkan Will akan memotong selingnya agar lift mereka meluncur dengan cepat ke bawah dan menghindari kobaran api. Lalu, Will tidak lupa memberitahu supaya Sarah menarik tuas manual rem liftnya pada saat hitungan kelima. Setelah itu, Will kembali menuju ke tempat Georgia berada dan menyelamatkannya. Namun sialnya, dua orang pria anak buah Bota lebih dulu menemukan Georgia. With us. Kedua pria tersebut melihat jejak sepatu Georgia dan segera mengikutinya. That's the man I was looking for. Di waktu yang bersamaan juga terlihat api di gedung itu pun semakin membesar dan terus naik ke lantai atas. Setelah sampai di depan ruangan pribadi Zhao, Will dipaksa untuk membuka ruangan tersebut atau anaknya akan Bota lempar dari atas gedung itu. Daddy, help me! Setelah kepergian Georgia yang dibawa oleh Bota, Will melihat dari layar media bahwa Sarah dan Henry berhasil selamat. Saat ini, Will harus berpikir bagaimana cara untuk membuka ruangan pribadi Zhao. Kemudian, Will melihat program di layar dan terdeteksi ada sebuah kabel yang terhubung dengan keamanannya berada di belakang turbin. Sementara itu, Sarah dibawa untuk menemui Inspektur Wu.
Lalu di situ terungkap bahwa Kores Bota adalah penjahat kelas paus dan dia merupakan seorang mantan militer dengan sejumlah kejahatan berbeda. Sarah kemudian mengatakan bahwa mereka juga membawa tas besar berlogo Sirin yang diketahui itu adalah parasut. Kembali ke Will, saat ini dia akan kembali melakukan aksi yang akan membuat detak jantung semakin berdebar demi menyelamatkan Georgia, anaknya. Setelah menghancurkan sebuah kaca tebal dan bermodalkan perekat lakban pada tangan dan kakinya, Will kemudian menyusuri dinding kaca menuju turbin. Di saat yang bersamaan juga, Wu dan yang lainnya termasuk Sarah memprediksi sebuah lokasi yang akan dijadikan titik tempat untuk mendarat yang disesuaikan dengan ketinggian gedung tersebut. Dan titik lokasinya diperkirakan di sebuah lokasi dermaga bongkar muat kapal. Lalu mereka juga dikagetkan dengan aksi nekat yang dilakukan oleh Will melalui media televisi. Come on, baby, come on. Setelah berusaha, akhirnya Will berhasil masuk ke dalam turbin dan langsung memotong kabelnya hingga ruangan Zhao pun terbuka. Namun tiba-tiba pintu ruangan pribadi Zhao tertutup yang mengharuskan Will menahannya dengan kaki besinya. Saat sudah berada di dalam ruangan, Zhao langsung menodongkan senjata dari belakang Will. Di situ terungkap bahwa Kores Bota adalah seorang penjahat yang seringkali melakukan pemerasan dan bergabung dengan 3 sindikat kriminal kelas paus. Hingga Bota meminta sejumlah uang kepada Zhao, tetapi Zhao tidak tinggal diam. Dia ternyata mulai berpikir untuk meretas mereka saat melakukan transfer uang hingga menemukan identitas dan bank yang mereka gunakan. Dan bukti kejahatan tersebut dia simpan di dalam flash disk sebagai polis asuransi yang bisa dia kirim ke pihak berwajib kapan saja. Maka dari itu Bota sengaja membakar gedung itu dan pemiliknya serta berusaha untuk mendapatkan flash disk tersebut. Saat ini, Will dan Zhao bekerja sama untuk menyelamatkan Georgia. Lalu terlihat Will berpura-pura menyandra Zhao dan mereka pun menemui Bota di atap. Tiba-tiba Zhao melepaskan ikatannya dan langsung menodong Will. Lalu di situ Zhao meminta sebuah parasut kepada Bota. Saat parasut itu diberikan oleh anak buah Bota, Zhao langsung melemparkan flash disknya. Di ruangan inilah Will dan Zhao bisa menghabisi mereka satu persatu. Di saat yang bersamaan juga, terlihat Inspektur Wu dan para anak buahnya menemukan kelompok penjahat yang dipimpin oleh Kia.
Sarah yang berada di dalam mobil, dia melihat ke arah Wu kalau dirinya sudah dibidik oleh Hia yang berada tepat di samping mobil Sarah. Di sisi lain terlihat Will yang saat ini seakan dihadapkan situasi yang sama 10 tahun yang lalu. Dan kali ini putrinya sendiri yang disandra oleh Bota. Ketika Will berhasil menemukan Bota, dia sudah menyandra Georgia beserta dengan granat di tangannya. Disarm! Now! You win. Namun untungnya Will bisa memanfaatkan panel cermin tersebut yang ternyata posisinya saat ini ada di belakang Bota. Ketegangan pun tidak sampai di sini saja. Saat ini, Will dan Georgia terlihat sudah pasrah di tengah kobaran api yang semakin membesar. Kemudian Sarah yang memegang tablet itu, dia pun lalu merebut sistem keamanan gedungnya dan menyalakan kembali sistem kebakarannya. Dan cara itu pun berhasil. Setelah api besar itu berhasil dipadamkan, terlihat sebuah helikopter datang untuk menjemput Will, Georgia, dan Zhao. Ketika berada di helikopter, Zhao mengatakan kepada Will kalau dia akan membangun kembali gedung pencakar langit itu. Setelah sampai di kerumunan masyarakat, terlihat masyarakat yang bersorak bahagia dan bangga karena Will berhasil selamat. Will pun akhirnya kembali bertemu dengan keluarganya.